Gak kerasa sudah tahun 2023 aja nih. Gimana resolusi keuangan kamu di tahun 2022 lalu? Tercapai atau tidak? Sudah siapin resolusi keuangan yang baru di tahun ini? Mau punya uang berapa? Tujuan keuangan apa yang ingin kamu capai? Nah, apapun resolusi kamu di tahun 2023, gimana ya cara yang paling efektif untuk kita bisa mencapainya di tahun 2023 ini? Hai gens, saya Johan dan ketemu lagi di Genesis Money. Ini sudah tahun 2023. Sudah punya resolusi tahun baru? Atau sudah malas punya resolusi karena selalu gagal? Berdasarkan survei yang dilakukan di Amerika Serikat, ada 3 hal yang paling sering untuk dijadikan resolusi tahun baru. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kesehatan seperti olahraga rutin, makan sehat, atau turunin berat badan. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan uang, seperti menabung lebih banyak, punya penghasilan tambahan, atau pindah pekerjaan yang lebih baik. Baru yang ketiga adalah belajar keahlian baru, misalnya belajar bahasa asing dan sebagainya. Tapi nyatanya, mewujudkan dan mempertahankan resolusi tahun baru bukanlah hal yang mudah. Bahkan survei dari University of Scranton mengatakan bahwa hanya 8% orang di Amerika Serikat yang merasa sukses mempertahankan resolusi tahun baru mereka sampai akhir tahun. Dan sebanyak 92% sisanya merasa gagal mempertahankan resolusi tahun baru karena banyak hal. Nah, di video ini saya coba membagikan satu cara ampuh untuk mewujudkan resolusi tahun baru kita, khususnya di bidang keuangan. Dalam bukunya yang berjudul Atomic Habit, James Clear menjelaskan bahwa biasanya resolusi tahun baru termasuk ke dalam outcome-based habits, yaitu melakukan perubahan berdasarkan outcome atau hasil yang ingin dicapai. Misalnya pingin kurus, pingin makan sehat, pingin punya uang 1 miliar. Padahal perubahan bisa dicapai dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah outcome, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah identity. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa outcome adalah menjalani perubahan dengan berdasarkan hasil yang ingin dicapai dan ini mudah sekali gagal untuk dipertahankan atau terwujud karena kita tidak menentukan caranya secara spesifik bagaimana untuk bisa mencapai hasil tersebut. Misalnya, kalau pingin uang 1 miliar, apa yang harus dilakukan? Berapa uang yang harus kita tabung setiap bulannya, lalu harus kerja seberapa keras? Realistis gak sih resolusi memiliki uang 1 miliar dalam 1 tahun? Kemudian, ada perubahan yang berdasarkan proses. Ini adalah perubahan kedua. Ini lebih baik dibandingkan outcome, karena kita sudah tahu perubahan apa yang harus kita jalani untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Misalnya, jika ingin punya tambahan uang 100 juta rupiah di tahun ini, berarti saya harus bisa menabung setidaknya 8,5 juta rupiah per bulan. Saat ini saya cuma bisa menabung sebanyak 5 juta per bulan. Berarti saya harus bisa menabung 3,5 juta lebih banyak lagi per bulannya di tahun ini. Bagaimana caranya? Bisa dengan melakukan penghematan, bisa juga dengan menambah penghasilan. Cara ini jelas lebih baik dibandingkan cara yang pertama. Di sini kita sudah lebih jelas proses atau langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai hasil. Tapi masih ada kelemahannya, yaitu kalau kita dihadapkan pada tantangan atau situasi tertentu, bisa saja kebiasaan menabung yang kita sudah lakukan ini berubah. Contohnya, kalau kita tergoda untuk membeli mobil baru dengan kredit, maka uang tabungan tadi justru bisa terpakai untuk membayar cicilan mobil. Nah, oleh karena itu, cara yang paling ampuh untuk melakukan perubahan adalah dengan melakukan pendekatan identitas atau identity. Tidak hanya proses dan hasil yang ingin kita tuju saja, tapi kita melakukan perubahan dari akar atau intinya, yaitu dari diri kita sendiri. Identitas apa yang ingin kita ubah dari diri kita? Misalnya, kalau outcome kita ingin mengurangi berat badan, maka prosesnya yang lebih spesifik adalah berolahraga minimal 3 kali seminggu, atau lari keliling kompleks setiap hari jam 6 pagi. Tapi tetap saja kamu bisa saja semangat awal-awalnya, tapi kemudian mulai malas dan bulan ketiga udah balik lagi ke kebiasaan awal. Oleh karena itu, coba kita ubah dari level yang paling dalam, yaitu identitas kita. Siapa diri kita? Coba punya resolusi untuk menjadi orang yang lebih sehat di tahun ini. Jadi orang yang suka olahraga. Coba mengubah dan memotivasi diri untuk jadi versi kamu yang lebih baik. Kamu bisa bergabung dengan komunitas lari, main basket lebih sering, banyak browsing soal makanan sehat, dan lain sebagainya.
Dengan kita mengubah identitas diri kita, maka apa yang kita lakukan dan hasilnya pun akan mengikuti nantinya. Kalau soal keuangan, coba apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu. Misalnya, tahun ini saya ingin mengubah citra diri saya dari seseorang yang boros menjadi orang yang menerapkan gaya hidup frugal. Tidak hanya berhemat, tapi juga memiliki tujuan keuangan yang lebih jelas. Lebih mindful dalam berbelanja misalnya. Lebih memperhatikan value daripada merek. Memperhatikan fungsi barang dibandingkan hanya sekedar keren. Dan tahu bedanya wants dibandingkan dengan needs. Dengan mengubah identitas diri kita itu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk merubah kebiasaan. Kalau kita tergoda, ingat kembali identitas diri kamu yang baru, versi kamu yang lebih baik ini. Nah, dengan cara ini, mudah-mudahan kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik soal uang. Memiliki kebiasaan yang lebih baik dan tentunya hasil akhirnya tujuan keuangan kamu akan lebih mudah tercapai.